Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirani Sukmaning Gusti Wisesa, absen 18 dari kelas 12 M1. Hari ini saya akan mengerjakan soal perbaikan elektrokimia. Nomor 1. Elektrolisis larutan ZnSO4 menghasilkan 16,25 gram logam Zn. Bila arus yang sama digunakan untuk mengelektrolisis larutan NiSO4, maka tentukan A. Tuliskan secara lengkap reaksi elektrolisis ZnSO4 menggunakan dengan elektroda C. Tadi kan ZnSO4. Elektrolisis ZnSO4 dengan elektroda C kan. Berarti menjadi Zn2+ ditambah SO4 2-. Pada katode reduksi, kation logam Zn ini akan tereduksi karena berada di bawah H2O dalam reduksi. Kenapa Zn itu mengalami reduksi? Karena Zn pada derajat volta berada di sebelah kiri H. Jadi, Zn2+ itu melepas 2 elektron menjadi Zn0. Pada anoda oksidasi, anion SO4 ini adalah sisa asam oksidasi, sehingga H2O itu yang teroksidasi. Jadi, reaksi ionisasinya menjadi 2Zn2+ ditambah 2H2O menjadi 2Zn ditambah O2 ditambah 4H+. Selanjutnya yang B. Tuliskan secara lengkap reaksi elektrolisis NiSO4 dengan elektroda C. Kita tulis NiSO4 juga menjadi Ni2+ ditambah SO4 2-. Nah, sama seperti yang A, NiSO4 Ni2+-nya itu tereduksi karena berada di bawah H2O, dan Ni mengalami reduksi karena pada derajat volta berada di sebelah kiri H. Jadi Ni2+ itu melepas 2 elektron menjadi Ni0. Dan pada anoda, anion SO4 2- ini adalah sisa asam oksidasi sehingga H2O juga teroksidasi. Jika teroksidasi menjadi gini reaksi ionisasinya. 2Ni2+ ditambah 2H2O menjadi 2Ni ditambah O2 ditambah 4H+. Nah, ini yang B. Selanjutnya yang C. Massa logam Ni yang diperoleh jika diketahui ARZN-nya 65, ARNI-nya 59. Perlu kita tahu, yang C ini kita menggunakan hukum Faraday 2 yang berbunyi massa zat yang dihasilkan berbanding lurus dengan massa ekuivalennya jika dialiri arus yang setara. Hukum Faraday 2 seperti ini rumusnya. Massa Ni per massa Zn sama dengan ARNI per NNI bagi ARZN per NZN. Mari kita tulis massa Ni tidak diketahui kan? Nah, massa Zn kan tadi diketahui 16,25 gram. Dan ARNI-nya juga diketahui 59 per NNI-nya itu 2 bagi ARZN-nya 65 per 2. Ini dikali silang menjadi 0,9777 dikali 16,25 gram. Jadi 14,7501 gram. Ini hasil dari massa logam Ni. Selanjutnya ini hasilnya. Nah, nomor 2, suatu sel volta tersusun dari elektroda berikut. Ni2+ ditambah 2 elektron menjadi Nie0 selnya yaitu min 0,25 volt. Pb2+ ditambah 2 elektron, Pbe0 selnya yaitu min 0,13. A. Jelaskan bagaimana sel volta ini terjadi di katode dan anode. Baik.
Dalam sel volta, reaksi tersebut secara spontan. Logam dengan potensial reduksi lebih negatif akan mengalami oksidasi atau bertindak sebagai anoda. Dan logam dengan potensial reduksi lebih positif akan mengalami reduksi, bertindak sebagai katoda. Kan Ni ini memiliki E0 sel lebih negatif sehingga bertindak sebagai anoda. Dan Pb memiliki E0 selnya itu lebih positif sehingga bertindak sebagai katoda. Reaksi di katoda reduksi itu Pb12. Oh, kita tulis saja. Nomor 2. Yang A kan Ni2+ ditambah 2 elektron itu menjadi Ni. E0 selnya min 0,23. Nah, ini bertindak sebagai anoda karena E0 selnya itu lebih negatif daripada Pb2+. Kalau Pb2+ kan E0 selnya min 0,13 volt. Jadi Pb itu memiliki E0-nya lebih positif sebagai katoda. Ini anoda. Ini katoda. Jadi reaksi di katoda itu tereduksi. Nih katoda. Pb2+ ditambah 2 elektron menjadi Pb. Kalau anoda Ni jadi Ni2+ tambah 2 elektron. Bedanya katoda dan anoda, katoda ini kan melepaskan. Kalau anoda ini mengikat. Ni2+ itu mengikat 2 elektron. Kalau di katoda itu melepas 2 elektron. Nah, begitu penjelasannya untuk yang A. Selanjutnya untuk yang B. Harga potensial sel yang terjadi sebesar. Nah, potensial sel standar E0 sel itu dihitung dengan rumusnya itu E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Katodanya berapa tadi? Min 0,13 volt dikurangi min 0,25 volt. Hasilnya plus 0,12 volt. Nah, sekarang nomor 3. Diketahui potensial elektroda dari Al13 ditambah 3 elektron jadi Al E0-nya min 1,66 volt. Fe3+ nya ditambah 3 elektron jadi Fe E0 selnya min 0,44 volt. Reaksi redoksnya 2Al ditambah 3 Fe2+ harus bolak-balik 2Al3+ ditambah 3 Fe. Tentukan potensial selnya. Diketahui potensial elektrodanya itu Al3+ ditambah 3 elektron. Jadi Al E0 selnya min 1,66 volt. Yang kedua yaitu Fe2+ ditambah 2 elektron jadi Fe. E0 selnya min 0,44. Reaksi redoks yaitu 2Al aqueous. Tidak usah deh. Tambah 3 Fe2+ menjadi 2Al3+ ditambah 3 Fe. Dari reaksi tersebut, Al ini mengalami oksidasi karena 0 menjadi 3 yang bertindak sebagai anoda. Al ini salah Al. Nah, ini mengalami
oksidasi. 3 plus oksidasi. Dan Fe2 plus itu mengalami reduksi dari 2 ke 0. Katode. Nah, jadi potensial selnya E0 selnya E0 katoda dikurangi E0 anoda. Min 0,44 volt dikurangi min 1,66 volt. Hasilnya plus 1,22 volt. Nomor 4, yang terakhir, pada elektrolisis larutan CuSO4 yang menggunakan elektroda platina, endapan logam Cu sebanyak 3,175 gram terbentuk pada katode. Volume gas yang terjadi pada anode jika diukur pada keadaan di mana 5 desimeter kubik gas N2 bermassa 7 gram. Tuliskan reaksi sel elektrolisisnya. Jadi kita disuruh menentukan reaksi sel elektrolisis. Menuliskan. Larutan CuSO4 dielektrolisis menggunakan elektroda platina. Reaksinya CuSO4 menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2-. Pada katode atau reduksi, kation logam Cu2 plus akan tereduksi menjadi Cu2 plus melepas 2 elektron menjadi Cu0. Pada anode atau oksidasi, anion SO4 2- adalah sisa asam oksidasi sehingga H2O yang tereduksi jadi menjadi ini 2H2O menjadi kan melepas ya. O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Nah, reaksi sel lengkapnya kita disuruh menulis ini. Reaksi sel lengkap. Dua Cu2 plus ditambah 2H2O menjadi 2Cu ditambah O2 ditambah 4H+. Nah, ini hasilnya. Volume gas yang terbentuk, ArCu-nya 63,5, N-nya 14. Jadi yang B diketahui bahwa Cu-nya itu 3,175 gram. ArCu 63,5. Nah, kita mencari molnya. NCu massa Cu per ArCu 3,175 gram per 63,5 gram per mol menjadi 0,05 mol. Yang kedua, kita mencari mol O2-nya. Setengah kali mol Cu. Kita sudah mengetahui kan mol Cu-nya ini berarti setengah dikali 0,05 mol menjadi 0,025 mol. Diketahui tadi 5 desimeter kubik gas N2 bermassa 7 gram. Berarti ARN-nya 14 gram per mol. Cari mRN2-nya 2 kali 14 ini jadi 28 gram per mol. Selanjutnya kita mencari mol N2-nya. Mol N2. Massa N2 per mR N2
yaitu 7 gram per 28 gram per mol. Coret-coret jadi 0,25 mol. Nah, terus kita mencari volume mol. Volume N2 per mol N2. FM ini volume 5 desimeter kubik per 0,25 mol menjadi 20 desimeter kubik per mol. Selanjutnya, setelah mencari volume, nah kita mencari volume gas O2-nya dengan kondisi yang sama dengan rumus F O2, volume O2, mol O2 dikali volume N2. (0,025 mol. Ini tadi mol O2 nya kan diketahui. Nih mol O2 dikali 20 desimeter, ini 20 desimeter kubik per mol. Hasilnya volume O2 nya 0,5 desimeter kubik. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.